Di tengah gejolak Perang Dunia II, Jepang yang menduduki Indonesia mulai terdesak. Untuk mempertahankan kekuasaan dan memenangkan perang, mereka menciptakan dua alat politik yang strategis. Yang pertama itu adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai, dan yang kedua itu adalah Dewan Pertimbangan Pusat atau Choi Sang-in. Jawa Hokokai resmi dibentuk pada 8 Januari 1944 oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang, yaitu Jenderal Kumakichi Harada. Ini adalah organisasi resmi pemerintah pendudukan yang berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Berbeda dengan organisasi sebelumnya seperti Putera yang lebih banyak diisi oleh tokoh nasionalis. Tugas utama Jawa Hokokai adalah mengerahkan dan memobilisasi segala sumber daya untuk kepentingan perang. Rakyat diorganisir hingga tingkat rukun tetangga untuk mengumpulkan padi, besi tua, menanam jarak, dan menyumbangkan tenaga. Keanggotaannya pun menyasar pemuda berusia 14 hingga 22 tahun. Sebagai organisasi payung, Jawa Hokokai menghimpun berbagai himpunan berdasarkan profesi, seperti Ishi Hokokai, Kyoku Hokokai, serta Fujinkai, yang aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk meringankan penderitaan rakyat. Setahun sebelumnya, tepatnya 5 September 1943, Jepang telah membentuk Chō Sang-in atau Dewan Pertimbangan Pusat. Badan ini berkedudukan di Jakarta dan secara teori bertujuan memberikan perwakilan bagi rakyat Indonesia meski kewenangannya sangat terbatas. Ketua badan ini adalah Insinyur Soekarno dengan Wakil Kusumo Utoyo dan Buntaran Martoatmojo. Mereka dan anggotanya diangkat oleh pimpinan militer Jepang. Fungsi utamanya hanyalah menjawab pertanyaan dan memberi nasihat kepada pemerintah Jepang, terutama tentang cara memobilisasi dukungan rakyat untuk perang. Dalam sidang-sidangnya, Chō Sang-in hanya boleh membahas hal-hal yang diizinkan oleh Jepang, seperti peningkatan produksi, kesehatan, dan pendidikan untuk kepentingan perang. Salah satu momen penting adalah ketika delegasi yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo pada November 1943 untuk mengusulkan pengibaran bendera merah putih, namun ditangguhkan oleh Perdana Menteri Tojo. Meski berbeda bentuk, kedua lembaga ini punya tujuan yang sama, alat mobilisasi total Jepang, yaitu Chō Sang-in berfungsi sebagai saluran politik dari atas, melembagakan kerjasama dengan elit nasionalis seperti Soekarno untuk legitimasi dan nasihat mobilisasi, dan Jawa Hokokai adalah alat mobilisasi massa hingga ke akar rumput, mengorganisasi rakyat langsung untuk menyumbangkan tenaga dan sumber Bang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalau ada hanya lokal di tingkat